296, peti kristal terkunci. Lupakan. Fang Heng mengangkat bahu dan mengembalikan buku catatan peneliti itu ke dalam ranselnya. Sepertinya ini laboratorium penelitian untuk bentuk-bentuk kristal, tapi benda ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan zombie. Mo Jiawei setuju, iya, dan sepertinya tidak ada zombie mutasi yang aneh di sini. Saat berbicara, Mo Jiawei tiba-tiba menemukan sesuatu. Fang Heng, Lucia, kemarilah dan lihat ini. Fang Heng dan Lucia berjalan mendekat. Peti mati kristal. Di sudut laboratorium, ada 5 peti kristal yang tersusun rapi. Peti mati kristal itu tertutup debu. Fang Heng mencoba membersihkan debu di tutup peti mati. Apa ini? Ada lebih dari 10 cacing putih di dalam peti mati itu. Mereka tampak seperti larva suatu makhluk, panjangnya kira-kira sebesar jari. Pembaruan oleh .com. Mereka berbaring dengan tenang di dalam peti mati, seakan-akan mereka sudah lama meninggal. Lihat, ini bergerak. Di bawah pengawasan Fang Heng dan yang lainnya, cacing-cacing itu perlahan terbangun. Pada saat yang sama, mereka perlahan bergerak menuju Fang Heng. Fang Heng tanpa sadar menghindar ke belakang. Lucia dan Mo Jiawei keduanya berbalik menatap Fang Heng dengan rasa ingin tahu. Fang Heng, apa yang ada di tubuhmu yang menarik mereka? Fang Heng berpikir sejenak dan langsung teringat pada biji kristal biru dan bentuk kristal yang tercatat di buku catatan tadi. Biar aku coba. Fang Heng mengeluarkan biji mentah kristal biru dari ranselnya dan meletakkannya di penutup kaca putih peti mati. Ci. Begitu biji itu ditaruh di tutupnya, cacing-cacing itu langsung bereaksi lebih besar. Mereka dengan panik menyerbu ke arah biji mentah kristal biru yang diletakkan Fang Heng di tutupnya, mencoba melepaskan diri dari belenggu peti mati kristal itu. Fang Heng bahkan lebih bingung. Mereka adalah bentuk yang mengkristal. Coba aku lihat. Mo Jiawei merasa sudah waktunya untuk membuktikan kemampuannya. Dia menutup mata kirinya dengan tangannya dan melihat cacing-cacing muda di dalam peti mati. Deretan informasi muncul di retinanya. Tubuh yang mengkristal, saat ini dalam tahap larva. Makhluk bermutasi khusus tubuh bermutasi tingkat 0, dapat berevolusi. Makhluk tak dikenal, makhluk hidup dengan struktur DNA mirip dengan virus primogenitor. Makhluk hidup dapat berevolusi dengan melahap biji kristal biru mentah dan produk biji kristal biru lainnya. Setelah memasuki tahap pertumbuhan, mereka dapat melahap semua bentuk kehidupan untuk menyerap nutrisi bagi evolusi diri. Secara teori, bentuk kristal memiliki kemungkinan evolusi yang tidak terbatas. Makhluk tak dikenal. Pemain perlu meningkatkan levelnya dan memperoleh informasi lebih lanjut. Mo Jiawei meletakkan telapak tangan yang menutupi mata kirinya, ekspresinya agak tidak percaya. Lucu sekali. Bakat dan keterampilannya ada di level S. Di masa lalu, dia dapat dengan mudah memperoleh semua jenis data dan informasi bahkan untuk makhluk tingkat 5. Tetapi sekarang, ia memiliki sedikit sekali informasi tentang bentuk-bentuk kristal. Hanya itu saja, ya, itu saja. Fang Heng mengusap dagunya dan mengamati cacing di dalam peti mati itu. Cacing ini tidak terlihat kuat bagaimanapun dia melihatnya. Bisakah ia berevolusi tanpa batas? Mungkinkah target Night Owl kali ini adalah benda ini? Fang Heng, kenapa kita tidak membawanya kembali? Qiu Yaokang seharusnya bisa menganalisis sesuatu, kan? Selagi Mo Jiawei berbicara, dia mencoba mengetuk tutup peti mati. Tutupnya sangat keras dan menimbulkan suara, bang bang bang. Cukup kuat, bersenandung. Ketukan itu tampaknya telah memicu suatu mekanisme, dan seluruh peti mati tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya biru. Mo Jiawei buru-buru mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hal itu. Sebaris kata-kata kecil muncul di permukaan peti mati itu. Petunjuk, silakan masukkan kata sandi. Fang Heng melihatnya dan menjelaskan, itu kunci elektronik. Getarannya menyebabkan pemicu otomatis. Mo Jiawei menghela napas lega. Sudah kubilang, ini bukan urusanku. Mari kita lihat beberapa peti mati lainnya. Kelima peti mati itu disusun berdampingan, dengan jarak 3 hingga 4 meter. Fang Heng berjalan maju lagi dan memeriksa 4 peti mati kristal yang tersisa. 3 di antaranya utuh, dan bagian dalamnya juga dipenuhi cacing putih. Hanya peti kristal terakhir yang rusak dan lapisan luar tutup kristal kaca pecah. Cacing-cacing di dalamnya sudah dibawa pergi. Mo Jiawei merasa aneh dan menatap Fang Heng.
Apakah ada orang yang datang ke sini lebih cepat dari kita? Kelihatannya tidak seperti itu. Lucia berjongkok dan memeriksa tutup yang pecah. Fang Heng, dilihat dari retakannya, tutupnya sepertinya rusak dari dalam. Mo Jiawei terkejut. Apa-apaan ini? Cacing itu memecahkan tutupnya dan keluar dari dalam. Fang Heng juga merasa bingung dan kacau. Cacing itu pada masa pertumbuhannya tidak mempunyai kekuatan menyerang, jadi secara teori, ia tidak dapat memecahkan tutupnya. Terserahlah, aku sudah di sini. Bawa seluruh peti mati kembali ke tempat penampungan. Aku akan membiarkan Qiu Yaokang menganalisisnya nanti. Sambil berbicara, Fang Heng berjalan santai ke sisi peti mati kristal yang masih utuh. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh bagian bawah peti mati, mencoba mengangkat seluruh peti mati. Hah! Fang Heng terkejut. Baru pada saat itulah ia menyadari bahwa seluruh bagian bawah peti mati tertanam di bagian bawah. Bip bip bip. Alarm samar-samar berbunyi dari peti mati. Petunjuk, silakan masukkan kata sandi. Gerakan paksa, penghancuran, dan kustomisasi daya akan mengaktifkan program penghancuran diri. Petunjuk, barang ini adalah barang khusus. Tidak bisa disimpan di dalam ransel. Kata sandi, ada program penghancur otomatis. Fang Heng mengerutkan kening dan diam-diam menarik tangannya. Bentuk kristal yang mati kemungkinan besar tidak memiliki nilai penelitian. Mo Jiawei melirik ke sisi lain laboratorium yang ditutup oleh perusahaan meteorit dan bertanya, Fang Heng, menurutmu apakah orang-orang Night Owl punya kata sandi? Mereka, Fang Heng mengangguk dan berkata, masuk akal. Aku akan pergi dan bertanya. Dia menyalakan radio bertahan hidup dan mengirim pesan mendesak kepada Deng Xin. Fang Heng, bagaimana situasimu sekarang? Berapa lama kamu perlu menggali sebelum mencapai laboratorium pusat? Deng Xin, kami masih melakukan penggalian 24 jam sehari. Jika semuanya lancar, kami akan bisa menggalinya besok sore. Selain itu, saya menerima kabar dari Liu Kei bahwa federasi telah mengalami beberapa masalah. Fang Heng, untuk saat ini, federasi tidak perlu dipedulikan. Pernahkah kau mendengar Liu Kei berbicara tentang wujud kristal, peti mati, atau kata sandi? Deng Xin, menurutku begitu. Dia pasti punya kata sandi khusus. Aku belum mendengar kabar lainnya. Dia sangat waspada dan sepertinya tidak khawatir federasi akan mengetahui operasi ini. Fang Heng melihat respons Deng Xin dan mematikan radio bertahan hidup. Masih ada waktu hampir 1 hari lagi. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri. Ia menatap peti mati di bawah kakinya dan tiba-tiba mendapat ide bagus. Dalam sekejap mata, dia mendapat ide buruk lainnya. Jika dia berhasil, dia mungkin bisa menipu peti mati itu kembali. Fang Heng, apa yang harus kita katakan? Tidak apa-apa, ayo kita kembali dan bersihkan biji-biji di luar. Jangan sampai federasi dan orang-orang Night Owl tahu. Aku serahkan tempat ini padamu untuk saat ini. Aku harus kembali dan membawa beberapa orang untuk membantu. Fang Heng menoleh ke arah Lucia. Lucia, situasinya sudah berubah. Aku akan kembali ke tempat penampungan bersamamu. Lucia berkata dengan gembira, bagus. 297, terbuka. Sore berikutnya, di kedalaman gua yang telah digali. Ledakan. Dengan suara keras, batu-batu besar yang menghalangi pintu masuk laboratorium akhirnya disingkirkan. Liu Kei adalah orang pertama yang memasuki aula laboratorium dan melihat sekeliling. Kita sudah sampai. Hati-hati, targetnya adalah wujud kristal. Pemain lainnya memasuki laboratorium untuk mencari. Ketemu. Ini dia. Deng Xin menemukan sesuatu. Ia berteriak dan memanggil Liu Kei untuk menyelidiki. Melihat peti mati kristal di sudut laboratorium, senyum muncul di wajah Liu Kei. Ini yang dimaksud. Benar sekali. Inilah bentuk kristal yang kita cari. Liu Kei menatap peti mati kristal di dekatnya dan mengerutkan kening. Ada 5 peti mati kristal yang diletakkan berdampingan di sudut laboratorium. 4 lainnya telah hancur, hanya menyisakan 1 peti mati kristal terakhir di depan Deng Xin yang masih utuh. Pembaruan oleh .com. Bentuk-bentuk kristal yang terbentuk jauh lebih sedikit daripada yang ia duga. Liu Kei mengulurkan tangan dan menekan peti mati kristal. Petunjuk, Anda telah menemukan peti mati kristal eksperimen item. Bip bip bip. Peti mati kristal itu memancarkan respons dan menyala dengan cahaya biru. Beberapa baris kata-kata kecil muncul di layar yang terpasang.
Petunjuk, silakan masukkan kata sandi untuk membuka kunci. Petunjuk, pergerakan paksa, penghancuran, dan penyesuaian daya akan menyebabkan program penghancuran diri dimulai. Petunjuk, 3 kesalahan input kata sandi berturut-turut akan menyebabkan program kata sandi mulai dijalankan. Jumlah kesalahan yang tersisa, 3. Liu Kei dengan cepat menekan tombol dan memasukkan kata sandi. Klik, petunjuk, kata sandi terverifikasi. Setelah terdengar bunyi pelan, peti mati yang terkunci rapat itu pun terbuka. Cukup, Liu Kei berkata dengan suara rendah. Dia membuka tutup peti kristal, mengeluarkan kristal biru dari ranselnya dan dengan cepat melemparkannya ke dalamnya. Ci. Cacing-cacing yang mengkristal di dalam peti kristal itu terbangun hampir seketika dan menerkam ke arah kristal. Mereka mengelilingi kristal dan dengan rakus menyerap energi yang keluar dari kristal. Tubuh cacing itu perlahan mengembang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan cahaya merah samar muncul di bawah kulitnya. Liu Kei mengeluarkan 2 tabung T-virus dari ranselnya dan memasukkannya ke dalam peti mati. Deng Xin mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut dari Liu Kei. Dia bertanya dengan suara pelan, "Liu, apa ini? Apakah kita di sini untuk mencari ini?" "Ya, bentuk kristal itulah yang kami cari. Virus T dapat menstimulasinya, memungkinkan mereka memasuki periode pertumbuhan yang cepat dalam waktu singkat. Namun, ia rentan terhadap ketidakstabilan dan akan mudah meledak jika Anda tidak berhati-hati." Liu Kei menutup peti mati kristal itu seraya berbicara, berbalik dan menyapukan pandangannya ke arah kerumunan. "Tetap pada rencana awal dan isi bahan peledaknya. Kita akan mengirimkan hadiah besar untuk federasi. Seperti yang telah disepakati sebelumnya, semua orang mengenakan topeng putih seragam." Para pemain bayaran mengelilingi mereka dan mencoba mengangkat peti mati bersama-sama. "Ayo pergi." Setelah memuat peti kristal dengan bahan peledak, Liu Kei memimpin tim pemain keluar dari gua. Memanfaatkan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan, Deng Xin dan kedua rekan setimnya sengaja tertinggal di belakang mereka untuk jarak yang pendek dan bersembunyi dalam kegelapan laboratorium. Setelah memastikan bahwa tim Liu Kei sudah pergi, Deng Xin kembali mengamati sekeliling aula laboratorium. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, "Fang Heng, apakah kamu di sana?" "Ya." Lucia jatuh dari tanah tinggi dan berdiri di depan Deng Xin. Terdengar suara lembut lainnya. Fang Heng juga melompat turun dari tempat tinggi. Deng Xin melihat Fang Heng dan Lucia yang jatuh dari langit, dan untuk sesaat, dia masih linglung. "Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu sudah bekerja dengan baik. Bonusnya akan dinaikkan 3 kali lipat di akhir bulan." "Tentu saja. Terima kasih, bos." Ketika kedua rekan setim Deng Xin mendengar tentang bonus tersebut, mereka langsung bereaksi dan mengucapkan terima kasih bersama. Saat ini, Fang Heng dan para liker bersembunyi dalam bayangan di puncak gua. Fang Heng dan yang lainnya melihat semua yang terjadi di ruangan itu. Fang Heng cepat-cepat berjalan ke peti mati kristal di sudut. Salah satu dari 5 peti mati kristal dibawa pergi oleh Deng Xin. "Sepertinya cukup mudah," Fang Heng berkata sambil mengulurkan tangannya untuk menyentuh peti kristal yang pecah. "Ya ampun, Fang Heng, hati-hati. Aku menghabiskan beberapa jam untuk membuatnya. Semuanya karya seni." Fang Heng mengangkat kepalanya dan menatap Sandi yang sedang menuruni tangga tali. "Aku tahu." Sambil berbicara, Fang Heng merobek selapis kertas gambar yang menempel di permukaan peti mati kristal. Di dalam gua yang remang-remang, bersama dengan bimbingan Deng Xin yang disengaja dari samping, Liu Kei secara keliru mengira bahwa keempat peti mati kristal yang tersisa semuanya telah hancur. Itu hanyalah replika yang dibuat Sandi menggunakan kertas gambar. "Apakah kamu mendapatkan kata sandinya?" "Tunggu sebentar, aku baru saja merekamnya." Sembari Deng Xin berbicara, dia mengambil rekaman video sebelumnya dan melaporkan kata sandinya. "Ouroboros, apa katamu?" Jantung Fang Heng berdebar kencang, dan dia berbalik menatap Deng Xin dengan heran. Deng Xin tidak menyangka reaksi Fang Heng sebesar itu, jadi dia memeriksa videonya lagi. Benar sekali, kata sandinya adalah Ouroboros. Fang Heng mengerutkan kening. Mengapa Ouroboros muncul di sini sebagai kata sandi? Apa artinya? Sandi dan Mo Jiawei juga menuruni tangga tali. "Fang Heng, ini karya terbaikku dalam beberapa bulan terakhir. Cermin kristal yang pecah dan cacing-cacing yang tampak hidup. Ya Tuhan,
Aku mengagumi diriku sendiri. Memang sangat bagus. Fang Heng kembali sadar dan memberikan jawaban singkat. Tentu saja, ini seni. Sandi dengan bangga mengacungkan kelima jarinya. Hanya ada 5 orang di dunia ini yang bisa tahu kalau ini tiruan. Fang Heng untuk sementara menekan keraguan tentang Ouroboros di dalam hatinya dan dengan cepat memasukkan kata sandi di layar bawaan. Klik, cakar mekanik yang menahan peti mati kristal itu mengendur. Kata sandi terkonfirmasi, berhasil dibuka. Fang Heng mendongak. Lucia, kau bawa peti mati kristal itu dan pergi dulu. Bawa mereka kembali ke tempat penampungan untuk saat ini. Hati-hati dan usahakan agar tidak terlihat oleh orang lain. Oke, Lucia mengangguk berat dan bertanya, bagaimana denganmu? Masih ada beberapa hal yang tidak ku mengerti. Aku akan pergi dan memeriksa federasi. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa informasi dari mereka. Ya, hati-hati. Di luar, Zhang Ze memimpin 7 tim elit federasi untuk bersembunyi di sekitar Gua Batu di wilayah distrik Gobi. Tuan, apa sebenarnya yang ingin dilakukan organisasi Night Owl dengan memasuki laboratorium? Mereka seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan biji kristal biru. Apakah itu untuk bentuk kristal? Apa sebenarnya benda itu? Tang Chu selalu ingin tahu. Dia pernah mendengar tentang bentuk kristal, tetapi dia tidak pernah tahu dengan jelas apa itu. Zhang Ze meliriknya. Kapten Tang, Anda hanya perlu melaksanakan perintah. Begitu anak buah Night Owl meninggalkan tambang besi dan memasuki pengepungan, segera laksanakan rencana perburuan. Saya tidak ingin membiarkan pemain manapun pergi. Ya, pandangan Zhang Ze terpaku pada lorong gua yang tidak terlalu jauh. Bentuk mengkristal, itu adalah bentuk kehidupan yang sangat istimewa. Mereka menyerap energi dari biji kristal biru untuk mencapai tujuan mereka dalam mengembangkan diri. Terakhir kali Zhang Ze bertarung dengan wujud kristal, dia masih kagum. Saat itu, permainan sudah berakhir. Federasi telah bergabung dengan Dark Knights dan membayar harga yang sangat mahal untuk menghancurkan wujud kristal yang telah memasuki tahap akhir pertumbuhan, makhluk mutasi tingkat 6. Jenis bentuk kehidupan yang dapat terus-menerus meningkatkan dirinya itu sangat aneh. Mungkin tier 6 masih jauh dari bentuk akhirnya. 298, ledakan. Setelah federasi menemukan tambang kristal biru dan bekas pangkalan rahasia perusahaan meteorit, mereka berdiskusi. Karena mereka belum memicu pramisi, mereka tidak dapat memecahkan kata sandi internal laboratorium untuk mendapatkan bentuk kristal tersebut. Oleh karena itu, federasi memutuskan untuk menunda sementara misi tersebut dan mengirim orang untuk menjaganya 24 jam sehari. Ketika waktunya tepat, mereka akan memikirkan cara untuk mendapatkan bentuk kristal dan menambang biji kristal biru. Tanpa diduga, Night Owl memperoleh kata sandi laboratorium terlebih dahulu dan mengambil alih tindakan terhadap tambang kristal biru. Setelah mengetahui pergerakan Night Owl, Zhang Ze segera menerima perintah dan bergegas ke padang pasir untuk memimpin operasi penanggulangan Night Owl. Pikiran awalnya adalah untuk langsung melenyapkan Night Owl dan mendapatkan bentuk kristal dari mereka melalui interogasi. Sayangnya, dia terlambat satu langkah. Melalui keterampilan bakat khusus pemain, Federasi telah menemukan bahwa Night Owl telah menanam sejumlah besar bahan peledak di dalam tambang besi. Begitu mereka mengirim orang ke tambang besi, Night Owl hanya perlu meledakkan bahan peledak, dan itu akan menjadi kehancuran bersama. Bukan saja tim federal akan menderita banyak korban, tetapi bentuk kristal yang ada di dalam tambang besi juga akan terpengaruh. Bentuk kristalnya sangat berharga untuk penelitian. Sayang sekali kalau sampai hancur. Akibat yang paling serius adalah jika ledakan itu tidak membunuh bentuk kristal akan terbebas secara tidak sengaja dan menyerap energi biji kristal biru tanpa batas. Setelah berkonsultasi dengan atasannya, Zhang Ze memutuskan untuk membiarkan anak buah Night Owl mengambil wujud kristal itu langsung dari laboratorium. Pembaruan oleh.com. Lalu, dia akan menunggu Night Owl keluar dari gua sebelum menangkap mereka semua sekaligus. Musnahkan mereka dalam satu serangan. Kapten, mereka keluar. Zhang Ze mencengkeram senjatanya erat-erat. Sudah lama sejak dia merasa segugup ini. Dia mendongak dan melihat sekelompok pemain bertopeng berjalan keluar dari gua. Di akhir tim, beberapa pemain membawa peti mati kristal yang berat. Tuan, haruskah kita melakukannya? Tidak, tunggu sebentar lagi. Tunggu mereka memasuki pengepungan.
Zhang Ze berkata dengan suara rendah sambil menatap tajam ke arah sekelompok pemain ini. Baru ketika dia melihat kelompoknya mundur dari pintu masuk gua dan memasuki pengepungan, Zhang Ze tiba-tiba melambaikan tangannya dan berteriak. Cepat, minggir! Kelompok elit federasi yang sedang menyergap di sekitar mengeluarkan senjata api dan anak panah mereka hampir bersamaan dan dengan cepat mengepung para pemain Night Owl dari segala arah. Pengepungan yang tiba-tiba itu menyebabkan gangguan sesaat dalam tim. Itu orang-orang dari federasi. Jangan panik. Liu Kei mengangkat tangannya, memberi isyarat agar tim tenang dan tetap di tempat dengan tenang. Jantung Zhang Ze berdebar kencang. Mereka tidak melawan. Mengapa mereka terlihat begitu tenang? Zhang Ze memegang senapan laras ganda di tangannya dan dengan cepat berjalan di depan pemimpinnya, Liu Kei. Aku curiga kalian semua ada hubungannya dengan organisasi anti-federal, Night Owl. Letakkan senjata kalian dan ikuti aku kembali untuk penyelidikan. Liu Kei mengamati sekelilingnya sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Pemain lain yang disewa oleh organisasi Night Owl juga mengangkat tangan. Ledakan. Peti mati kristal itu mendarat dengan keras di tanah. Liu Kei tahu bahwa ada kemungkinan besar federasi telah menyadari pergerakan mereka, jadi dia tidak terkejut dengan serangan ini. Kapten Zhang Ze, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Banyak rekan di organisasi ini yang pernah berjuang bersama Anda. Mereka semua bilang Anda munafik dan pengecut. Zhang Ze menatap Liu Kei yang bertopeng. Siapa kau? Lepaskan topengmu dan ceritakan semua yang kau ketahui. Aku bisa memberimu jalan keluar. Bentuk kristal pada tahap awal berevolusi dan tumbuh dengan melahap dan menyerap kristal biru. Seluruh prosesnya relatif lambat, tetapi jika bentuk kristal secara tidak sengaja bersentuhan dengan virus T saat menyerap energi kristal biru. Liu Kei tidak tergerak dan terus berbicara dengan cara yang provokatif. Kapten Zhang Ze, mengapa Anda tidak menebak reaksi kimia menakjubkan seperti apa yang akan terjadi? Pupil mata Zhang Ze sedikit mengecil. Penelitian federasi terhadap bentuk-bentuk kristal jauh kurang menyeluruh dibandingkan penelitian organisasi Night Owl. Apa yang akan terjadi? Mutasi berkekuatan tinggi dalam waktu singkat. Kekuatan makhluk yang bermutasi dapat mencapai tingkat 3 hingga tingkat 4, dan bahkan ada kemungkinan kecil bahwa ia dapat mencapai tingkat 5. Evolusi mereka akan menjadi sangat tidak stabil. Selama proses evolusi, mereka sangat mudah meledak. Mereka juga sangat mudah terpengaruh oleh ledakan, yang mengakibatkan serangkaian ledakan. Ledakan itu juga akan merangsang bentuk kristal sampai batas tertentu, memungkinkan mereka berevolusi dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Saat Liu Kei berbicara, dia membuka tangannya, memperlihatkan detonator peledak di tangannya. Hati-hati, Tang Chu berteriak. Semua prajurit federasi mundur beberapa langkah secara bersamaan, mengarahkan senjata mereka ke arah Liu Kei. Zhang Ze menatap Liu Kei. Apakah kamu mengancamku? Apa yang kamu inginkan? Mengancam? Tidak. Kami, Night Owl, tidak pernah bernegosiasi dengan organisasi teroris. Mata Liu Kei diam-diam dipenuhi amarah. Sambil berbicara, dia menekan perangkat kendali jarak jauh di tangannya dengan keras. Pergi sana, ini cuma sedikit hal yang menarik. Tang Chu berteriak, minggir. Tim elit federasi yang terlatih dengan baik langsung menyebar ke segala arah. Ledakan. Detik berikutnya, ledakan dahsyat bergema di seluruh gurun Gobi. Awan asap dan debu tebal mengepul dari daerah pusat. Peti mati kristal itu langsung meledak, bersama dengan bahan peledak yang terkubur di dalam gua. Tidak jauh dari situ, Fang Heng merasakan getaran di bawah kakinya, mengangkat kepalanya dan meminum sebotol kopi untuk menenangkan dirinya. Pria yang luar biasa, Night Owl sebenarnya adalah sekelompok karakter yang kejam. Mengorbankan sedikit nyawa untuk memberikan pukulan kejam kepada federasi. Faktanya, Fang Heng baru saja mengetahui dari Deng Xin tentang rencana tindak lanjut Liu Kei. Mereka menaruh bom di peti mati kristal dan tubuh mereka. Jika rencananya berjalan lancar, mereka akan membawa peti mati kristal itu ke tempat perlindungan federasi terdekat. Lalu mereka akan menghancurkan dirinya sendiri. Jika terjadi kecelakaan di jalan, mereka akan menghancurkan diri sendiri. Setelah misi selesai, Night Owl akan memberikan kompensasi yang besar kepada kelompok pemain bunuh diri yang disewa ini. Mo Jiawei juga menelan ludah dan berseru, burung hantu malam. Mereka semua orang gila, lebih baik tidak berurusan dengan mereka lagi. Debu perlahan-lahan menghilang.
Fang Heng mengeluarkan teropongnya dan melihat ke kejauhan. Ada 7 atau 8 makhluk cacing merah muda berjongkok di tanah. Tubuh mereka sudah hampir 2 meter panjangnya. Setelah mengamati lebih dekat, Fang Heng menyadari bahwa cacing itu sendiri tidak berwarna merah muda. Serangkaian kristal merah seperti sisik tumbuh dari kulit cacing yang awalnya berwarna putih. Gigi putih terlihat dari mulutnya. Bentuk kristal, saat ini pada tahap larva. Makhluk mutasi khusus, makhluk mutasi tingkat 4, dapat ditingkatkan. Mo Jiawei menutup mata kirinya, menceritakan informasi tentang bentuk kristal yang diperoleh dari keterampilan tersebut. Makhluk tak dikenal, makhluk hidup dengan struktur DNA mirip dengan virus primogenitor. Gerakan lambat. Saat ini, ia dapat menyerap energi dari bentuk kristal, dan ia juga memiliki kemampuan melahap awal. Melalui melahap daging dan darah, ia juga dapat berevolusi dan meningkat, tetapi efisiensi melahapnya relatif rendah. Bentuk kristalnya saat ini memiliki sisik kristal yang disempurnakan yang dapat menyerap kerusakan. Taring putihnya memiliki efek merobek yang mematikan. Taring ini dapat melahap 99% materi. Tubuh yang hidup saat ini hanya memiliki kecerdasan tingkat terendah. Ia dapat melahap daging dan darah melalui persepsi. Makhluk tak dikenal. Pemain perlu meningkatkan level untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Saat berbicara, Mo Jiawei menurunkan tangannya dan berbalik menatap Fang Heng. Berevolusi menjadi tubuh mutasi tingkat 4 begitu saja. Naik 4 level. 299, gelombang pertama. Tingkat 4. Tingkatan yang sama dengan Nemesis. Cacing-cacing itu sama seperti saat mereka berada di tingkat 0, dan kecepatan gerakan mereka luar biasa lambat. Mereka menggeliat perlahan di tanah, menggerogoti mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Ledakan jarak dekat tersebut secara langsung menyebabkan lebih dari separuh tim elit federasi tewas. Kondisi Zhang Ze juga tidak terlalu baik. Meskipun ia telah didorong oleh Tang Chu di saat-saat terakhir ledakan, ia juga terkena dampak ledakan tersebut. Dia segera mengambil jarum pertolongan pertama dari ranselnya dan menyuntikkannya ke lengannya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Cepat, kumpulkan tim. Melihat cacing-cacing berserakan di padang pasir, wajah Zhang Ze muram dan keringat dingin muncul di dahinya. 12. Zhang Ze menghitung jumlah bentuk kristal yang tersisa setelah ledakan. Di antara mereka, 4 merupakan bentuk kristal tingkat 4 dan 8 merupakan bentuk kristal tingkat 3. Kekuatan makhluk seperti itu merupakan bencana bagi tempat perlindungan apapun. Pembaruan oleh .com. Saat ini, Federasi hanya dapat menangani paling banyak 2 makhluk tingkat 4, yang merupakan batas mereka. Hubungi tempat penampungan dan laporkan ke atasan. Hentikan mereka. Ulur waktu. Berapapun harga yang kau bayar, jangan biarkan mereka masuk ke tempat penampungan. Ya, hubungi markas besar dan minta mereka mengirim bala bantuan. Senjata termal tingkat rendah hampir tidak akan melukai mereka. Ajukan permohonan pertukaran darurat. Kita harus menggunakan howitzer asam sulfat yang sangat korosif untuk menghadapi mereka. Baik, Tuan. Tim elit federasi dilengkapi dengan senjata, dan peluru padat menghujani kulit mereka. Kerusakan peluru itu sangat terbatas terhadap bentuk kristal tier 3, tetapi berhasil membuat mereka marah. Di sisi lain, cacing kristal tier 4 kebal terhadap serangan peluru. Mereka bahkan tidak peduli dengan peluru, perlahan-lahan merayap menuju tempat perlindungan di belakang kelompok pemain. Jauh di sana, Fang Heng dan Mo Jiawei diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Fang Heng, bagaimana menurutmu? Orang-orang dari federasi seharusnya tidak bisa bertahan, kan? Fang Heng memandangi cacing-cacing itu dan tak dapat menahan diri untuk berpikir. 4 di antaranya adalah makhluk tingkat 4. Hadiah untuk membunuh mereka seharusnya cukup besar. Saya juga merasa mereka tidak akan mampu bertahan. Sambil berkata demikian, Fang Heng perlahan duduk, membuka sebungkus biskuit dan memasuki mode penonton jarak jauh. Tidak usah terburu-buru. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Federasi pasti punya beberapa tindakan balasan. Biarkan mereka memikirkan cara untuk melemahkan mereka terlebih dahulu, baru kita akan naik dan mengambil hadiahnya. Mo Jiawei memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Benar, kita tidak bisa membantu dengan cuma-cuma. Kita masih harus mendapatkan lebih banyak keuntungan dari federasi. Kita harus menghubungi Chen Yu nanti. Saat Fang Heng berbicara, dia melempar sebuah tempat tidur sederhana ke samping.
Aku ingat tempat perlindungan itu membutuhkan beberapa material langka dan spesial untuk naik ke tingkat 3, kan? Kurasa begitu. Mo Jiawei menatap Fang Heng yang tengah mengamati situasi dengan tenang, lalu menundukkan kepalanya menatap para pemain federasi di kejauhan yang saat ini tengah terlibat dalam pertempuran sengit melawan wujud kristal. Mereka sudah menderita namun Fang Heng masih ingin mengambil segenggam wol dari mereka. Entah mengapa hatinya sakit terhadap rakyat federasi. Pertempuran ini berlangsung selama 4 jam penuh. Matahari hampir terbenam. Federasi telah menghabiskan banyak upaya untuk membersihkan semua cacing kristal tingkat 3. Hanya 4 cacing kristal tier 4 terakhir yang tersisa. Kekuatan cacing tier 4 sebagian besar terfokus pada pertahanan. Mereka tidak memiliki serangan jarak jauh. Selama mereka tidak mendekat, cacing-cacing itu pada dasarnya akan berdiri di sana dan menerima pukulan. Disiplin tim elit federasi sangat baik. Tidak ada yang akan maju sendirian. Setelah menggunakan dana darurat untuk ditukar dengan howitzer korosif, tubuh cacing tier 4 diledakkan dengan beberapa lubang korosif. Pemain federasi terus menyerang luka-lukanya. Kemampuan bertahan cacing yang kuat memungkinkan luka yang terkorosi pulih secara perlahan. Oleh karena itu, federasi tidak punya pilihan selain menggunakan beberapa howitzer untuk menghancurkan pertahanan cacing-cacing yang mengkristal secara berkala. Zhang Ze, yang memimpin pertempuran, sangat tegang. Meskipun kecepatan gerak cacing-cacing itu sangat lambat, mereka masih mendekati tempat berlindung. Dengan kecepatan ini, diperkirakan cacing akan mencapai tempat perlindungan dalam waktu 1 jam lagi. Anggota keluarga anggota penting federasi yang tinggal di tempat perlindungan telah pergi lebih awal, tetapi prajurit federasi masih memilih untuk mempertahankan tempat perlindungan itu dengan nyawa mereka. Tidak mungkin untuk bertahan. Zhang Ze beralasan bahwa mereka tidak akan pernah mampu mempertahankan tempat perlindungan itu melawan 4 bentuk kristal tingkat 4. Dia tidak dapat memikirkan cara untuk menghentikan gelombang cacing ini. Federasi telah menghabiskan banyak upaya untuk membangun tempat perlindungan dan mereka akan meninggalkannya begitu saja. Dia tidak akan mampu menangani kesalahan sebesar itu sendirian, apapun yang terjadi. Jika masalah ini selesai, dia pasti akan dihukum oleh federasi. Satu-satunya kesempatannya adalah memecahkan masalah ini. Tuan, lihat ke sana. Jantung Zhang Ze berdebar kencang saat dia menoleh untuk melihat truk militer yang mendekati mereka tidak jauh darinya. Truk itu berhenti tidak jauh dari tim. Ketika dia melihat Fang Heng dan Lucia keluar dari truk, Zhang Ze tidak bisa menahan cemberutnya. Suasana hatinya sedang buruk sekali, dan dia tidak mau menatap Fang Heng dengan baik. Fang Heng, kenapa kau di sini? Federasi sedang menangani masalah ini dengan segera. Personel yang tidak terkait, harap segera dievakuasi. Atasanmu mengundangku ke sini. Fang Heng berkata sambil melihat cacing-cacing yang mendekati tempat perlindungan. Kudengar kau ditipu oleh Night Owl lagi. Seseorang harus membantumu membereskan kekacauan ini. Lagi pula, aku masih ingin melanjutkan di server 8. Wajah Zhang Ze pucat pasi. Chen Yu berjalan turun dari belakang truk. Zhang Ze, ini perintah terbaru dari atasan. Fang Heng akan bertindak sebagai petugas staf dan membantu kita memecahkan masalah benda-benda yang mengkristal. Ekspresi Zhang Ze berubah saat dia melihat salinan surat pengangkatan yang ditunjukkan Chen Yu kepadanya. Apa kau juga gila? Kau mendukungnya. 4 makhluk tier 4, apa haknya untuk membantu kita? Ini perintah dari atasan. Bagus. Aku ingin melihat bagaimana kau menghadapi makhluk-makhluk yang mengkristal ini. Zhang Ze berteriak dengan marah, mencampuri operasiku dengan gegabah. Aku pasti akan melaporkannya kepada atasan. Setelah berkata demikian, Zhang Ze menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Dia mencibir dalam hatinya. Saat pertama kali melihat Fang Heng, dia memang marah. Namun kini, Zhang Ze merasakan kelegaan yang tak terlukiskan. Dia menemukan seseorang untuk disalahkan. Jika Chen Yu bersedia mengambil alih kekacauan ini, maka yang lainnya tidak akan ada hubungannya dengan dia. Meskipun dia masih menerima serangkaian hukuman setelah kejadian itu masih jauh lebih baik daripada sekarang. Tak seorang pun dapat menahan gelombang bentuk kristal ini. Perusakan tempat penampungan itu sudah dapat diduga. Ketika saatnya tiba, semuanya bisa dibebankan pada Chen Yu. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah segera mengungsi bersama orang-orang penting di tempat penampungan. Melihat Zhang Ze pergi sendirian, Chen Yu mendengus. Kata,
meremehkan, tertulis di wajahnya. Dia berkata dengan suara yang sangat pelan, malu. Tang Chu dan kapten tim lainnya juga sangat marah dan tidak puas dengan tindakan melarikan diri dan melemparkan kesalahan pada orang lain. Saya Tang Chu, kapten kepala tim elit tempat perlindungan gurun federasi. Tuan, tolong beri saya instruksi. Saya Chen Yu. Saya yang bertanggung jawab atas operasi ini sekarang. Saat berbicara, Chen Yu berbalik dan menatap Fang Heng. Yang terakhir menepuk bahu Chen Yu. Pikirkan sisi baiknya. Sekarang giliranmu menjadi pengurus. Mari kita selesaikan masalah ini bersama-sama. 300, menaikkan harga. Chen Yu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Fang Heng, apa rencanamu? Beritahu anak buahmu untuk bubar dulu. Aku akan menguji kekuatan bentuk kristal itu dulu. Berhati-hatilah agar tidak terpengaruh. Baiklah. Chen Yu memandang tim kecil di samping, memimpin Tang Chu dan yang lainnya. Dengarkan perintahku. Semua tim mundur sementara. Tang Chu memberi hormat, ya. Di kejauhan, tim federal yang terus menyerang dengan cepat mundur. Fang Heng dan Lucia saling memandang dan mengangguk. Tang Chu dan pemain federasi lainnya segera mundur. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dia juga tidak tahu apa rencana Chen Yu dan Fang Heng. Namun, mereka segera merasakan getaran samar datang dari bawah kaki mereka. Mereka di sini, lihat. Mereka memandang ke kejauhan. Bercak merah muncul di cakrawala lagi. Pembaruan oleh .com. Sekawanan liker menyerbu ke arah cacing-cacing yang mengkristal bagaikan air bah. Pupil mata Tang Chu mengecil saat dia menatap Fang Heng dan Lucia dengan kaget. Para penjilat, mereka kembali lagi. Apakah penjara memikat mereka ke sini melalui metode khusus? Jantung Tang Chu berdebar kencang. Ini terlalu gila. Para liker bergerak sangat cepat. Seketika itu juga, para liker melompat ke cacing-cacing yang mengkristal. Mereka mengayunkan cakarnya yang tajam, meninggalkan goresan dan bekas luka pada kulit cacing yang mengkristal. Lidah liker yang berevolusi menusuk baju besi cacing yang mengkristal. Itu meninggalkan penyok yang dalam. Cacing yang mengkristal itu menggeliat sangat lambat. Ia tak bisa menghindari serangan para liker, tetapi serangan baliknya juga luar biasa cepat. Cacing itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke depan. Liker yang menyerang cacing yang mengkristal tidak dapat menghindar tepat waktu dan akhirnya ditelan oleh cacing tersebut. Hampir seketika, catatan permainan Fang Heng kebanjiran. Petunjuk, klon zombie Anda proliferator, liker diserang dan mati. Petunjuk, klon zombie Anda liker menimbulkan kerusakan pada wujud kristal. Petunjuk, klon zombie Anda liker menyebabkan kerusakan pendarahan pada bentuk kristal. Fang Heng mengamati medan perang dari kejauhan sambil melihat catatan permainan. Situasinya tidak optimis. Cacing yang mengkristal menunjukkan kemampuan melahap dan kemampuan bertahan yang kuat. Cakar tajam para liker memiliki efek ganda, yaitu menembus armor dan menyebabkan luka berdarah. Ini adalah senjata terhebat mereka saat berhadapan dengan makhluk tingkat tinggi. Akan tetapi, armor yang terkristalisasi lebih kokoh dan sulit dipatahkan. Jika baju zirahnya tidak dapat ditembus, efek pendarahan tidak dapat dipicu. Satu-satunya tempat yang dapat menyebabkan kerusakan akibat pendarahan adalah tempat itu. Pandangan Fang Heng beralih ke sisi kanan tubuh cacing itu, titik yang terkena howitzer asam sulfat. Titik itu terkorosi oleh asam sulfat. Tanpa perlindungan baju besi yang mengkristal, setiap serangan liker dapat merobek sepotong besar daging. Ada juga efek kerusakan pendarahan. Selama dia mengendalikan sejumlah besar liker untuk menyerang titik yang terluka secara bersamaan, kerusakan pendarahan dapat ditumpuk terus-menerus. Mereka bisa menggilingnya sampai mati. Mari kita mencoba. Fang Heng dan Lucia bertukar pandang. Kelompok liker menyerbu ke arah cacing yang mengkristal dengan cedera paling serius di ujung kanan. Pada saat ini, para pemain federasi yang menonton di samping, terengah-engah. Mengejutkan, kekuatan likers melampaui ekspektasi mereka. Terutama ketika ratusan liker berkumpul bersama. Pemandangan di depan mereka tampak luar biasa berdarah. Inilah kali pertama mereka menang dalam pertarungan melawan cacing kristal. HP cacing tersebut perlahan menurun dan jumlah liker juga menurun. MENDEKUT. Setelah lebih dari 10 menit terjerat, cacing kristal tier 4 yang dikepung oleh liker tiba-tiba berhenti menyerang. Tubuhnya memancarkan cahaya merah samar-samar. Kelopak mata Fang Heng berkedut.
Cici. Para liker mundur dengan kecepatan yang lebih cepat. Ledakan. 3 detik kemudian, cacing yang mengkristal itu meledak di tempat. Gelombang ledakan itu langsung menghancurkan 3 cacing kristal tier 4 di dekatnya dan sekelompok liker yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Bahkan pemain federasi yang membantu di sisi itu pun terkena dampaknya, dan mereka terhempas ke segala arah. Tang Chu segera berdiri dan meludahkan pasir yang tertiup ke dalam mulutnya. Kesuksesan. Dia penuh dengan kegembiraan. Moral pemain federasi juga tinggi. 1 tumbang. Setelah berjuang melawan cacing-cacing yang merepotkan ini sepanjang sore, mereka akhirnya melihat secercah harapan. Petunjuk, Anda telah membunuh wujud kristal, tahap larva tingkat 4. Anda telah memperoleh 228 poin bertahan hidup. Anda telah memperoleh kristal evolusi tingkat 2*1. Petunjuk permainan membuat Fang Heng senang. Bagus. Pukulan terakhir berhasil. Pecahan kristal evolusi di tangan. Masih tersisa 3. Tatapan Fang Heng terfokus pada 3 cacing kristal yang tersisa yang telah berevolusi. Ia berpikir cepat dan menyesuaikan taktiknya. Chen Yu, aku butuh bantuanmu. Baju zirah cacing kristal membutuhkan penggunaan Howitzer asam sulfat untuk menyempurnakan efek korosinya. Aku butuh bantuanmu untuk membuat lubang di baju zirah mereka. Tidak masalah. Tim elit federasi kita akan menahan mereka dari samping. Chen Yu segera memberi perintah, semua tim, perhatikan. Pikirkan cara untuk memisahkan ketiga cacing yang mengkristal. Target selanjutnya adalah cacing yang mengkristal di paling kanan. Gunakan Howitzer asam sulfat. Bidik 1 bagian dan korosikan lapisan pelindungnya yang mengkristal. Baik, Tuan. Tang Chu sangat gembira. Ia segera memerintahkan 3 tim elit untuk mendekat dari 3 arah berbeda. Boom. Howitzer, dengan efek korosif yang kuat, memerlukan beberapa putaran untuk hampir tidak mengikis bagian pelindung cacing yang mengkristal. Karena keterbatasan amunisi, tim federal menggunakan Howitzer untuk meledakkan lubang berwarna merah darah di sisi kanan bentuk kristal sebelum segera mundur. Fang Heng segera mengendalikan Likers untuk mengepungnya. Dia berbalik menatap Chen Yu. Tidak cukup, aku butuh lebih banyak Howitzer korosif. Ya, prosesnya sudah berjalan. Poin-poin Raja para Dewa yang disiapkan untuk penggunaan darurat telah habis. Akan sangat merepotkan untuk memobilisasi mereka untuk sementara. Ini akan memakan waktu. Chen Yu menyeka keringat di dahinya. Ia juga tampak cemas. Fang Heng, mereka semakin dekat ke tempat penampungan. Kita harus memikirkan cara untuk mencegah mereka mendekati tempat penampungan. Kita sudah membayar terlalu mahal untuk membangun tempat penampungan ini. Kita tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu. Mendengar ini, perhatian pemain federasi terfokus pada Fang Heng. Tanpa disadari, Fang Heng telah menjadi harapan terakhir bagi para pemain untuk menghentikan cacing yang mengkristal. Mendesah. Fang Heng merasa sangat tertekan dan mendesah panjang. Bahkan Fang Heng tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat ekspresi Fang Heng yang muram, hati semua orang hancur. Chen Yu, kamu harus membayar lebih untuk pekerjaan ini. Chen Yu tertegun sejenak, lalu dia sangat gembira. Dia benar-benar punya caranya. Chen Yu langsung berkata, selama kita bisa menemukan cara untuk menghentikan gerombolan zombie menyerang tempat perlindungan, federasi akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan apapun. Kamu sudah berjanji. Jangan ingkar janji. Aku sudah mencatat semuanya. Saat Fang Heng berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Tidak ada cara lain. Fang Heng tidak ingin mengungkapkan kartu asnya begitu cepat. Selanjutnya bab 301, kerjasama.